persidangan ini. Tapi untuk dalam KUHP, bagaimana sebenarnya status atau kekuatan dari alat bukti elektronik ini? Jadi KUHP memang belum mengatur ya. Iya. Yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 5, pasal 6, dan pasal 44. Dan itu memang sekarang sudah diterima sebagai alat bukti elektronik ya. Cuma di dalam KUHP itu karena mengatur delik umum, yang delik umum itu ada kalanya orang melakukan perbuatan menggunakan elektronik, ada kalanya dia elektronik itu sebagai data pendukung. Ya. Misalnya kayak CCTV itu nggak ada, misalnya membunuh pakai CCTV kan nggak mungkin. Nah, itu kan hanya data pendukung. Nah, terhadap tindak pidana elektronik itu sempurna di alat bukti primer. Kalau terhadap tindak pidana lain, dia akan bukti sekunder. Sekunder. Membuktikan apa yang ada di dalam itu. Jadi rekaman kita sekarang wawancara itu, bener nggak ada wawancara? Ini alat bukti sekunder. Yang bener wawancaranya ini. Ketika seluruh saksi ahli menjadikan rekaman CCTV itu acuan dalam keterangan mereka, dan Anda tadi mengatakan bahwa CCTV merupakan alat bukti sekunder sebenarnya. Bagaimana ini kekuatan dalam pembunuhan? Betul. Bagaimana ini kekuatan keterangan ahli? Lewat media bahwa kenapa jaksa itu selalu berkutik dengan psikolog dihadirkan lebih dari berapa orang itu. Psikolog itu alat bukti sekunder, bahkan tersier. Gitu. Nggak bermanfaat, ya nggak usah dipakai. Yang primer itu sesungguhnya racun tadi. Gitu. Justru racun ini yang harus diuji, kalau perlu di lab uji ulang di situ, bukan karena racunnya berapa. Sesungguhnya paling penting tadi adalah benar nggak kandungan di dalam tubuh. Tidak bisa mengabaikan ada 0,2 mg sianida, katakanlah itu memang ada di dalam tubuh Mirna, dan artinya ada seseorang yang harus bertanggung jawab. Nah, pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan seseorang benar-benar beracun itu sebenarnya yang dibutuhkan itu pembuktiannya seperti apa, Pak Muzakir? Ya, itu yang pertama tadi harus ada kausalitas orang mati karena racun dan bukti. Nah, sejauh ini kan selama ini memang dilihat dari gestur ataupun gerak-gerak tubuh yang mencurigakan. Itu tidak bisa membuktikan sama sekali dalam perkara pembunuhan. Ya, itu kalau ada alat bukti primer, itu pun tingkatan tertinggi hanya bukti sekunder. Bahkan sekarang itu bukti tersier karena bukti utamanya nggak ada. Kalau misalnya ada menaruhkan racun, begitu, oh berarti ada, gitu ya. Oh kalau gitu itu nanti bisa mendukung. Itu akan menjadi yang sebenarnya saya ingin tanyakan begitu ya Pak Muzakir, ketika keluarga memberikan foto begitu di tengah-tengah persidangan yang sudah berjalan untuk menjadi alat bukti, bisakah seperti itu atau seperti apa seharusnya prosedurnya? Ya sesungguhnya gini ya, kan untuk foto dan sebagainya itu kan nggak bisa diberikan di tengah-tengah persidangan. Itu kan kayak persidangan nggak profesional lah ya. Seharusnya hakim itu segera menolak, saudara jangan urus campuran ini. Kalau toh mau memberikan lewat jaksa, dan jaksa mengajukan, boleh nggak Pak saya mengajukan tambahan bukti foto? Harus ada validitas dari harus itu. Pengadilan? Dan foto itu nggak bisa membuktikan, foto itu yang tersier, sekunder aja nggak masuk gitu ya. Kalau menurut saya itu dengan bukti itu kan nyebabnya mati. Orang mati kan punya gejala yang berbeda-beda, tergantung sakitnya. Kalau dia sakit kuning, wajahnya mesti kuning kan gitu. Itu nggak bisa sebagai tanda yang bisa menentukan, juga nggak bisa. Baik. Nah, ini Pak Muzakir mungkin terakhir, kalau misalnya tadi Anda mengatakan sejauh ini memang buktinya hanya bukti sekunder bahkan tersier seperti itu ya. Kita berandai-andai, kita bukan ingin mendahului hakim, tapi setidaknya kami ingin tahu seperti apa seharusnya sikap hakim dalam persidangan ini ketika bukti itu masih sekunder dan tersier. Kalau saya begini, kata kuncinya pada kausalitas tadi. Ada nggak orang itu mati karena racun? Kalau itu disengketakan, ambil aja posisi hakim yang ini, yang negatif. Karena nggak mungkin positif dikatakan negatif, dan nggak mungkin negatif dikatakan positif. Nah itu. Jadi ini yang jadi alat bukti. Karena pertama sudah tidak ada, menurut saya tidak ada kausalitas, berarti matinya bukan karena racun. Artinya kalau matinya bukan karena racun, pasal 340 gugur. Bukan. Kalau matinya bukan karena racun, berarti sampai alat bukti sekunder tersier, masa mau dipakai alat bukti untuk menyatakan dia pelaku? Wong ini jelas sekali matinya bukan karena racun gitu. Begitu ya, karena jadi nggak bisa. Karena ini matinya bukan karena racun, dialah pelakunya. Dari mana? Karena ini juga pertaruhan nyawa seseorang yang akan didakwa dengan hukuman mati begitu ya. Baik. Jaksa mendakwa ini. Jadi kalau di dalam hukum itu normanya itu kan umum ya, karena dia mengatur terlalu umum, maka implementasi hukum itu dengan peraturan Kapolri. Jadi kalau peraturan Kapolri itu menyatakan demikian, itu adalah interpretasi dari aturan umum dalam KUHP yang dia lebih instrumentatif. Kenapa lebih instrumentatif? Karena ini levelnya pada pembuktian yang konkret nyata.
Dan pembuktian konkret nyata atau instrumen yang konkret itu maksudnya ada dua. Yang satu sisi menjaga agar supaya penyidik itu dalam memeriksa dan sebagainya itu berdasarkan standar ini, itu lewat dari standar itu penyalahgunaan wewenang, kurang dari standar itu tidak profesional. Yang kedua adalah melindungi warga negara yang kemungkinan ada proses-proses seperti ini dia menjadi dirugikan, maka instrumennya jelas. Baik, kalau menurut Anda dalam kasus ini, adakah yang melanggar peraturan Kapolri tersebut dan siapa kalau memang ada? Yaitu penyidik jelas tidak mentaati aturan Kapolri tadi. Tentang alat bukti, pasti penyitaan alat bukti ya? Iya, jadi melanggar di aturannya. Jadi kalau melanggar prosedur ini, kalau merugikan orang, maka orang bisa menolak dan itu dinyatakan tidak sah. Baik, bentuk pelanggarannya sendiri itu seperti apa Pak Muzakir? Pelanggarannya itu karena berpraktek atau melakukan penyidikan yang tidak standar. Nah, pelanggaran itu apa? Pelanggaran kait dengan standar profesi, gitu ya. Jadi melakukan ini, tidak melakukan ini, maka itu proses pengambilan menjadi tidak sah. Oke, gitu. kalau dalam kasus ini bagian mana yang tindakan pelanggaran itu di bagian mana? Yang pertama adalah dalam rangka yang pertama itu tentang pengambilan bukti elektronik ya. Kalau menurut analisis saya ternyata prosedurnya tidak sesuai CCTV ya. Itu namanya alat bukti elektronik yang di situ informasi elektronik. Yang kedua adalah yang terkait dengan proses pembuktian matinya orang karena racun. Dia hanya mengambil sampel sebagian daripada itu yang seharusnya menyeluruh. Menyeluruh tadi 6 organ, 2 cairan. Kalau itu tidak dilakukan berarti kurang. Kalau kurang tidak bisa menjamin kepastian kausalitas matinya orang. Oke, bagaimana dengan barang bukti kopi yang dipindahkan ke dalam botol? Itu kan ada 2 BAP. Nah, itu kebetulan yang memindahkan bukan penyidik ya. Yang memindahkan itu adalah pegawai ya di Oliver. Nah, pertanyaannya apakah perintah penyidik atau tidak? Kalau perintah penyidik yang salah. Baik. Kalau itu karena dipindah, nah itu menjadi tingkat originalitasnya menjadi berkurang. Dan yang kedua adalah tanpa berita acara ya, dia nggak menjamin bahwa kopi itu sudah diisi racun atau tidak. Ini menjadi pertanyaan, bisa juga yang semula minum tidak ada racunnya, di situ baru dikasih racun. Bisa jadi karena berita acara tidak ada. Tidak ada. Supaya ada orang yang bertanggung jawab matinya orang itu. Lagi pula itu sudah hari kemudian kalau nggak salah. Nah, kalau terkait dengan kesalahan prosedur dari penyitaan rekaman CCTV itu artinya barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, rekaman CCTV itu bisa dikatakan lemah di mata hakim ataupun di mata hukum. Ya, sebenarnya tidak harus di mata hakim, di mata hukum lemah dia. Karena apa? Tidak ada berita acara penyitaan dan sebagainya, nggak ada. Gitu. Lagi pula informasi terakhir bahwa itu nggak ada, sudah hapus lagi dengan itu. Seharusnya kalau itu mau hapus, misalnya karena mungkin baterainya atau apa, itulah ada lab Mabes Polri itu yang bisa membantu untuk menghidupkan itu supaya mereka tidak hilang di tengah jalan, gitu. Jadi kalau itu didiamkan saja bisa kemungkinan itu hilang. Gitu.